Pemirsa, kali ini kita berada di salah satu tugu. Ini berada di dusun KK26. Di sana dusun ini merupakan dusun mistis atau dusun terkutuk. Kali ini dusun ini merupakan tanda bahwa warga di sini harus mentaati aturan leluhur. Jadi jumlahnya tidak boleh dari 26. Jadi jika lebih dari 6 maka akan terjadi malapetaka atau salah satu warga akan meninggal dunia. Dan ini kita juga hadir di sini Ketua APSI yaitu Saudara Didi Prayitno, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang keberadaan tugu ini. Gini Mas Cip ya, yang dimaksud dengan tugu 26 ya ini di lingkup KK26 ini juga ada tugu yang dengan jumlah 26 tugu, yang mana masyarakat sini itu tiap sore, nah ini contoh bahwa masyarakat di sini masih kental dengan tradisi bakar kemenyan, pengharum-haruman, tiap sore hari. Nah, inilah tempatnya. Mungkin nanti sore juga ada masyarakat yang naruh kemenyan di sini. Nah, di sini tidak hanya 26, tapi 26 plus 1. Nah, gitu ya. Plus satunya itu di kuburan sana. Gitu ya. Nah, jadi maksud dan tujuannya yang 26 ini aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat adat di KK26 ini. Jika melanggar, ya satunya itu di kuburan itu. Jadi malapetaka yang akan datang begitu. Ya, demikian dari penjelasan dari Ketua APSI Situbondo yang barusan sudah melakukan penggalian informasi baik kepada salah satu penerus dari petinggi Putus dan Kepala Desa Olean, dan sebentar lagi kita akan menelusuri beberapa tempat mistis yang kabarnya di sini beberapa titik lokasi mistis itu didiami oleh salah satu makhluk astral begitu. Jadi kita akan menuju lokasi mistis di KK26. Ini begini pemirsa, tugu ini yang disebut dengan tugu 26 plus 1. Yang plus satunya ini ada bekas sesajen. Maksud dari tugu 26 plus 1 ini, dikala masyarakat di kampung KK26 ini tidak mentaati aturan atau tradisi yang sudah ditetapkan oleh leluhur, akan mengakibatkan kuburan seperti ini. Disinilah yang dimaksud dengan tugu plus satunya ini, ditaruh di pemakaman umum di KK26 ini. Dalam artian, jika masyarakat itu tidak mentaati aturan yang ada, musibah yang akan terjadi. Maksudnya seperti itu. Pemirsa, kita sekarang berada di lokasi wisata KK26. Kita sekarang bertempat di rumah adat KK26. Kita akan mengupas dan mengurai sejarahnya KK26, baik dari sejarah awalnya bagaimana, dan kita di sini kebetulan hadir salah satu penerus dari Kepala Desa Potos, dan ini kebetulan ada Kepala Desa Olean juga Pak Ansori, dan kebetulan hadir juga di sini Ketua APSI Situbondo. Jadi kita akan mulai bagaimana sebetulnya kisah awalnya. Mas Ipung, di sini Mas Ipung salah satu penerus dari Kepala Desa Potos ya. Kita ingin menggali informasi kenapa di sini dinamakan Kampung Karangtini 26. Mungkin ada sejarah sebelumnya. Yang kedua, mungkin ada sisa atau masih ada peninggalan dari Kepala Desa Potos. Jadi mohon dijelaskan Mas Ipung ya. Semoga Mas Ipung. Ya, kalau untuk KK26 di sini sendiri tidak boleh nambah, tidak boleh kurang.
pada asal tadi asal usul. Intinya kalau ada yang masuk ke sini, salah satu warga sini entah dia keluar apa meninggal, itu salah satu. Makanya tidak boleh ditambah dan tidak boleh ditambahin. Pernah ada kejadian tuh? Sering, bukan pernah, sering. Kalau dia maksa, nempati di sini satu keluarga dari sini keluar. Kalau maksa lagi tidak keluar, meninggal. Seumpama itu tidak mencapai jumlah 26, itu apa juga ada dampak juga, Pak? Kalau tidak nyampe 26, enggak. Karena kalau ada yang masuk, kan nambah dah. Ini tetap lingkungannya tidak berkurang, tidak lebih. Kakak tetap 26. Dan di sini peninggalan yang masih tersisa, termasuk dari wisata mistis di sini, informasi di sini ada pemandian Potrekoning dan juga ada juga sumur yang konon katanya sampai sekarang ini sumur ya tidak ada rootnya. Itu gimana? Kalau pemandian Potrekoning itu ada di belakang rumah. Sumbernya dari rumah, dari sumur saya itu. Sumur itu ada di dalam rumah saya. Kalau sejarahnya pemandiannya Potrekoning itu gimana? Awalnya lah. Katanya dulu itu kan Potrekoning sama dengan ini Nyai Murtasia. Nyai Murtasia ini apa famili apa kurang paham. Cuma jelas intinya di sini ada 2 potrek. Yang Potrekoning mandi, yang Murtasia tidak mandi. Ada lagi singgah di sana. Pemirsa, kita bersama Kepala Desa Horeang, Mas Ipong dan juga Torsi Mandidip, kita akan menelusuri beberapa titik-titik mistis di KK26. Ini area KK26, atas KK26. Kemudian tahun 2017 kemarin pertama kali dilaksanakan festival Karanggeni di sebelah ini. Beliau almarhum Bapak Bupati kita pada waktu itu Bapak Dadang Wijoto pernah menyampaikan langsung bahwa ketika baru masuk di area ini beliau bulu kuduknya katanya langsung berdiri gitu. Kok kayaknya di sini serem banget katanya. Ya. Penuh mistis ya? Ya. Mungkin ini Pak sumurnya yang bulan bukan? Dan sumurnya di dalam. Oh di dalam sana Pak? Ini sumur ini pernah ditempati oleh salah satu warga di Desa Delang karena pada waktu itu jumlahnya lebih dari 26 kakak, maka dengan terpaksa beliau ini pindah ke luar kakak. Memang kecenderungan yang terjadi. Di sini dulu kabarnya ada tempat khusus untuk mengadakan ritual. Itu setiap hari Kamis ya Pak Kades? Hari Kamis atau apa? Malam Jumat. Iya. Sekarang kemudian informasinya juga karena sebuah sikon akhirnya kegiatan itu dialihkan ke tempat lain di situ. Iya. Ceritanya gimana kok sampai dialihkan atau gimana? Karena itu kan sudah perkataan warga yang pertama, kemudian yang kedua untuk menjaga keamanan. Karena kan beda toh ya. Zaman sekarang warga masyarakat ini beda dengan warga masyarakat yang dulu. Karena warga masyarakat sebelumnya kan banyak mengolah spiritual ya, kekuatan rohaninya lebih diutamakan. Kalau sekarang ini kan lebih banyak mengolah kekuatan jasmaninya, sehingga ketika ada benturan ya dengan makhluk sekarang mereka itu tidak siap karena ya beda kondisi lah. Mungkin sebentar lagi bisa ditunjukkan lokasinya meskipun dari jarak jauh. Iya. Ini yang paling Gimana? Kalau ritual berapa orang yang melaksanakan? Kalau ritual dulu tergantung anunya, sudah tergantung yang mau ikut.
yang mau ikut ya? Iya, yang tidak mau ikut ya tidak berani lah intinya. Iya. Jadi yang mimpin acara ritual itu seperti ketua adat itu ya, yang mimpin. Iya, ketua adat, Oh, tokoh-tokoh masyarakat sini. itu ritual dalam rangka apa itu, Pak? Yang keliling sini dah, keliling sini di sini dah. Berkeliling. Tujuannya informasi bahwa di tempat ini, disinilah tempat berdiamnya salah satu makhluk astral. Jadi kita akan minta penjelasan dari Mas Ipung yang tahu persis kondisi tempat itu. Siap. Nah, kalau untuk di sini ini tempat untuk ya intinya bertamu-tamu antara makhluk astral dan yang sebelah sana sama sebelah sini bertamu. Tempat apa namanya ya, bermain apa segala macam, musyawarah. Tapi ujungnya untuk di sana. Dan di sana ada rumah dulu, rumah kakek saya. Untuk Suki itu yang di depan itu, yang di depan makam Tunggulangin itu depan untuk Suki itu di sana rumah. Nah, pernah ada kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di sini? Kalau mesti di sini intinya apa ya? Kalau orang niat ya seperti nembak itu, Jahat. niat jahat lah intinya nembak burung, Sudah Tapi- diperingatkan sebelumnya. burung yang aneh, burungnya meninggal, makanya meninggal di rumah. Mungkin Mas Ipung mungkin agak sedikit tahu tentang fisik sebenarnya seperti apa sih makhluk astral. Mungkin bisa mengulas sedikit. Siap. Kalau untuk yang perempuan, yang satu ya, yang namanya Murtasia, satu. Kemudian berarti kalau satunya Sama. berarti perempuan semua ya? Ya. Tapi tidak pernah mengganggu masyarakat. Alhamdulillah tidak pernah mengganggu, cuma ya, mohon maaf. Oke pemirsa, jadi informasi dari Mas Ipung tidak bisa dilanjut karena satu hal mungkin ini tidak bisa disampaikan karena mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi perjalanan kita lanjutkan ke tempat lainnya. Kita akan sebentar lagi kita akan memasuki area pemandian potret katanya itu ya. Ini ada tinggal beberapa langkah lagi. Namun sebelum kita masuk ke area pemandian potret, di situ ada tempat-tempat yang memang tidak boleh disentuh oleh anak-anak itu. Seperti itu. Ketika disentuh maka ada sesuatu gaib yang akan terjadi. Namun pengunjung ya kami yakin aman ya dengan beberapa persyaratan, di antaranya harus sopan santun ya, termasuk menghargai para penghuni yang ada di sini. Mas Ipung, ini tempat apa Mas Ipung? Kalau ini yang sebelah sana Iya. tempat pemandian dulunya Potrekoning sama Nyai Murtasia. Di sana. Coba kita lihat kita. Di sanalah ada tempat yang apa namanya ada iya masih belum Diperbaiki. diperbaiki. Mungkin ini ya yang perlu dukungan dari pihak pemerintah ya Mas ya. Iya. Untuk dibenahi ya. Kalau di sini sendiri kan kalau sudah keluar ada lele merah buntung. Oh lele itu tanda-tandanya ya. Penunggunya ya. Penunggunya Penunggu memang dari dulu ada lele buntung merah, tidak ada apa itu ya? Ekornya. Ekornya. Hanya separuh ke depan. Itu tandanya Kalau sudah tandanya dia apa? keluar jangan pernah mendekat areal sini. Area juga. sini ya. Ya. Kalau mendekat Ya berlapak lam. Kalau di sini ya kencing dilarang sembarangan di sini. Nanti kalau sudah kayak kapan hari bersih, kencing jangan sembarangan ya. Kalau cepat ya alhamdulillah, nggak cepat resiko. ya. Apa ini tidak ada upaya untuk membersihkan atau gimana? Ya pernah bersih kapan hari cuma pas ini kan masa pandemi. Iya, Jadinya nggak keuruskan, nggak boleh kumpul kan. betul. Ini gimana Mas Ipul? Ini kan bentuknya kayak ular-ular kan. Iya. Nah, di sini, dari sini sampai ke sana kan. Aslinya di sini ular di sini kan yang ular sana yang dari Tangerang Tunggulangin. Iya. Kalau sudah kelihatan kasat mata, mungkin lebar jalan raya itu udah ularnya. Ularnya. Iya berdiri sampai sana, pulang lagi sini, pulang lagi sana.
Kira-kira biasanya seperti apa? Jalan ini dah. Gang ini jalan aspal. Sekitar 4 meter ya, sekitar 4 meter ya 4 lebarnya. meteran lebarnya. Berarti ini kolam dulu ya, kolam. 2 kolam ini. 2 kolam. Sini kolam, sini puncak. Karena sini kolam juga. Oh gitu. Ini ada pohon gayem dulu sampai roboh sendiri. Iya, Jadi sini pantangannya berarti orang tidak boleh bikin sembarangan atau melakukan hal-hal yang kurang baik. Iya. Nah, dulu di sini ada rumah punya cucu saya. Nah, rumah itu sebelah sini satu, sebelah sini satu. Jadi Juju itu istilahnya dalam bahasa Indonesia itu nenek moyang kan gitu. Ya nenek moyang. Nah, Yang kemudian namanya Kesuki. Kesuki ya. Ya. Kemudian terkait masalah keberadaan sumur ini gimana Mas Iko? Nah, dulu sumur ini sumur dendeng kan. Sumur dendeng. Iya. Istilahnya gimana? Kalau udah pengen minum segala macam kan turun ke sini agak miring dulu kan. Ini dulunya agak miring tinggi tanyanya. Dulu. Oh, ini kok ada bata ini mas, batu-batu ini mas. Memang dari dulu ini dah. Oh ini dari dulu. Iya, Peninggalan masih. Ya? peninggalan tuh. Tetap itu kan. Oh berarti masih yang lama itu ya? Masih yang lama ini. Dan ini juga Mas Ipong dulu di sini ada sebuah rumah kabarnya itu punya nenek. Ya, nenek moyang. Itu rumahnya sekarang itu kemana? Informasi untuk saat ini ada di Taman Mini Indonesia. Ada Taman Iya. Mini Indonesia. Itu rumahnya seperti apa? Apa terbuat dari kayu atau? Yang dari kayu jati tabing tongkok tapi. Oh, Rambutnya tabing tongkok. oh tapi. Model-model serambi gitu ya? Model-model seram Mungkin tabing tongkok. Iya, iya. Mungkin Mas Ipong ingat rumah itu pernah tahun berapa itu dibangun? Kurang tahu saya mungkin waktu masih kecil dulu. Kecil dah. Iya. Dan di sini juga ada rumah juga satu. Ini kan rumahnya almarhum Pak Miswari. Ini yang di bambu ini dah, Pak Miswari. Pak Ismari itu sudah pindah keluar ke KK26. Oh waktu pemindahannya itu gimana mas? Apa diminta oleh pemerintah untuk ditaruh di Enggak. Taman Mini atau gimana? Apa karena adat yang K26 itu atau gimana? Atau Ah. mistis, pindahnya mistis atau gimana? Kurang begitu paham, cuma informasi terakhir rumah itu di sana Tabing Tongkok yang ada di Taman Mini. Enggak. Kalau rumahnya Pak Suari dulu Dibeli berarti oleh ini kolektor. pernah Iya. rumahnya Pak Suari, cuma karena mungkin ada tradisi sehingga Pak Suari harus keluar kan? Bukan Ya, gitu. betul. Betul. Betul ya. Kita akan memasuki area sumur ya, yang airnya itu tidak berwarna dan tidak berubah, termasuk rasanya pun tidak pernah berubah. Ini sumur yang memang unik sumurnya ya. Ini Pak Kades, ini sumur ini bertempat di rumah. Hanya sumur ini yang mempunyai yang tidak mempunyai sifat yang sama dengan sumur-sumur yang lain. Sumur ini berbeda dengan sumur yang lain. Kalau istilahnya kalau sumur yang lain bagaimana, kalau sumur ini bagaimana? Kalau pada umumnya ya sumur-sumur yang lain di sini ada lumut ya, Ya. ini ada lumut, termasuk kebersihannya itu kan ya. Biasanya agak kotor ya. Rasanya. Ada seperti ada benda-benda kecil itu biasanya kan di air. Oh, hewan-hewan kecil ya. Nah di sini nggak ada di sini. Ini memang kondisinya dari dulu sampai sekarang seperti ini Pak Kades. Yang seperti ini. Ini Apalagi kalau musim penghujan ini, airnya ini aslinya ya Mas. Tahu rasanya saya. Kalau tidak ada ininya ya. Hmm. Ini kan tinggi ininya kan. Iya. Tinggal gini sampai Anda. Oh, gitu ya. Iya. Oh jadi sebelum direhab ini masih rata ya? Iya gini dah. Dua-dua ambil air dah. Oke pemirsa, kita akan coba ya meminum air dari sumur yang katanya orang ini dinamakan sumur KK26. Konon, bahkan bukan konon lagi, bahwa secara fakta sumur ini dari dulu sampai sekarang tidak ada lumut sekalipun. Bahkan hewan-hewan kecil pun yang biasanya berada di air itu tidak ada.
Jadi kita coba bagaimana rasa dari air ini, dari sumur ini. Konon katanya sumur ini tanpa ada pengolahan, penyeterian segala, ini sudah steril. Ini fakta alam gitu. Oke, kita coba ya. Bisa dilihat sendiri. Ya. Oke, barusan sudah kita minum air ini. Kebetulan Mas Didi sudah minumnya. Kebetulan saya rasakan ini rasanya seperti air kemasan sudah. Jadi ini hal yang luar biasa tanpa diolah lagi. Dan ini juga sumur peninggalan sejarah dari kakak 26 dari petinggi Potos gitu.